11. 12. 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله حق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. Sadaqallahul Azim. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran kepada kita semuanya bagaimana kata Allah kejamnya orang-orang kafir, andaikan kata Allah mereka diberikan oleh Allah kekuasaan mereka tidak boleh, walaupun mereka ada kekerabatan akan dibinasakan oleh mereka, supaya itu tidak ada orang kafir baik, itu tidak ada. Allah mengatakan andaikan mereka berkuasa sama sekali tidak menjaga kamu family atau anak tidak berdiri mereka, kalau sudah beriman langsung dibantai sama mereka. Ini orang kafir. Jangan ada orang yang suka bangga-banggakan orang. Jangan. Allah paling benci kalau ada orang yang suka bangga-banggakan orang. Sudah kebebat. Siapa Rasulullah? Siapa para sahabat? Apa? Mereka karena masih family, tapi kejamnya luar biasa. Mereka orang-orang kafir. Makanya Allah mengatakan, kaifah, bagaimana mungkin kata Allah, andaikan mereka diberikan kekuasaan tidak berdiri, walaupun ada hubungan family, begitu orang beriman dibinasakan oleh mereka. Itu jahatnya orang kafir. Islam agama yang penuh rahmat. Ketika saat masa Islam, baktinya sampai ibunya luar biasa. Kata ibunya, saya dengar kamu masuk Islam. Iya bu. Kata ibunya, tinggalkan agama Muhammad. Jangan bu. Ya sudah, kalau kamu tidak mau, ibu tidak mau makan. Sampai tersebar berita, kamu yang telah membunuh ibumu. Kata Sa'ad, jangan bu, ini baktinya sampai ibunya luar biasa. Jangan bu. Mulai punya curah tidak makan satu hari, tetap dilayani sama Sa'ad. Baktinya sampai luar biasa. Apa? Supaya tersebar berita kamu yang membunuh ibumu. Kata anaknya, jangan bu. Hari pertama ibunya tidak makan sama sekali, tetap dilayani dengan baik sama Sa'ad. Tidak mau, ya sudah besok dilayani terus sampai hari ketiga sudah tidak punya tenaga sama sekali, sudah tidak kuat. Kata Sa'ad, bu, andaikan ibu punya nyawa sebanyak rambut dan tiap nyawa keluar satu persatu untuk saya tinggalkan agama Muhammad, tidak bu, atau mangano. Jangankan cuma mati sekali, kalau ibu punya nyawa sebanyak rambut
dan keluar satu persatu untuk saya tinggalkan agama Muhammad. Enggak, Bu. Duk krungu ngono, mangan wae, mati temenan iki. Jangan main-main. Ini masalah iman. Bakti sama orang tua ya bakti. Begitu disuruh kafir. Apa kata Allah? Kalau mereka menyuruh kamu kafir, tidak boleh dituruti. Segala macam kamu ikuti. Tapi kalau suruh kafir, ojo. Beda. Makanya Allah mengatakan mereka tidak peduli walaupun anak, walaupun orang tua. Kalau kamu beriman mesti akan dibantai. Kalau mereka berkuasa kuat kamu dibantai. Kemudian pada ayat lanjutannya pada ayat 12 Allah berfirman wa innaka su'aibah. Apa kata Allah? Kalau mereka melanggar janji mereka, Allah mengatakan setelah diikat janji kepada mereka banyak pelanggaran-pelanggaran sampai perjanjian Hudaybiyah dilanggar oleh mereka. Ini sudah sangat nyala Islam. Bayangkan perjanjian Hudaybiyah itu semua sahabat tidak bisa terima. Kata Sayyidina Ali, semua kita merasa Rasulullah salah, ternyata Rasulullah paling betul. Bayangkan perjanjian Rasulullah nyuruh Sayyidina Ali, kamu jadi juru tulisnya. Sayyidina Ali yang nulis. Pertama kali tulis Bismillahirrahmanirrahim. Utusan orang kafir Suhail bin Amr, dia mengatakan, andaikan kita tahu Rahman, kita jamu, hapuskan Rahman Rahim. Gantiin Bismikallahumma. Rasulullah Sayyidina Ali hapusan. Sayyidina Ali tidak sudah mana dan juga dihapus sama Rasulullah. Bis, mari. Perjanjian seperti ini si kurang ajar, makanya Allah mengatakan wa innakatsu. Kalau mereka melanggar apa saja janji yang sudah mereka membagi setelah mereka janjikan, Allah mengatakan wadah apa? Wadah dan mereka berusaha untuk menikam agamamu. Terus mereka berusaha, ya apa cara akan jatuhkan Islam? Islam akan jaya, diboikot dia tetap akan jaya. Membadi adib kata Allah setelah mereka ikut janji. Wa ta'anu dan apa? Mereka berusaha menikam agamamu. Rasulullah nyuruh tulis min Muhammadin Rasulullah dari Nabi Muhammad sallallahu. Kata Suhail bin Amr, andaikan kami yakin kamu Rasulullah, kita tidak akan memerangi kamu. Hapusan. Gantiin Muhammad ibnu Abdullah, Muhammad anaknya Abdullah. Kata Rasulullah hapusan. Itu sahabat merasa keberatan. Umar tanya, ya Rasulullah, tidakkah kita dalam kebenaran? Iya. Kalau kita matikan masuk surga, kenapa kita terima perjanjian seperti ini? Rasulullah cuma mengatakan kepada Umar, ya Umar, ana Rasulullah, saya ini utusan Allah. Bayangkan kalau Allah mau dimatikan, mati semua. Allah nyuruh sabar. Saya saja dikatakan sabar. Sabar kamu. Kata Rasulullah, tidak ada lebih sabar dari Allah. Lalu ini kalau mau dimatikan, jantungnya stop mati kabung kafir. Enggak, dikasih kesempatan. Sudah, makanya Allah mengatakan, bagaimana mungkin mereka bisa pegang janji. Itu perjanjian gencatan senjata 10 tahun. Belum setahun, mereka melanggar janji. Kata Rasulullah, semua perjanjian batal. Tahun depan Rasulullah masuk kota Mekah. Semua orang kafir tertunduk. Pada saat mereka tunduk, apa? Rasulullah mengatakan, siapa yang tinggal di rumahnya, bahwa amin, dia aman. Siapa yang tinggal di rumah Abu Sufyan, tokonya orang kafir, dia akan aman. Abu Sufyan yang melanggar janji lu. Itu sih dimuliakan oleh Rasulullah. Wa man dakhala dar, siapa yang tinggal di rumah Abu Sufyan, bahwa amin, dia terdiam. Istrinya dia Hindun yang telah makan hati Hamzah. Islam tidak kenal dendam. Makanya dia lihat akhlak Rasulullah seperti ini. Masuk kemarin, tahun kemarin tidak boleh. Umroh tidak boleh. Nanti tahun depan boleh umroh. Tapi tidak bawa senjata. Ya sudah. Belum setahun. Belum. Mereka melanggar janji. Kata Rasul, semua perjanjian batal. Tahun depan Rasulullah masuk Fatah Mekah. Semua mereka tertunduk. Mari. Itu pun sih dimuliakan. Kata Rasulullah, orang yang tinggal di rumahnya, fahuwa amin, aman. Siapa yang tinggal di Ka'bah, aman. Dan siapa yang tinggal di rumah Abu Sufyan, kata Rasulullah, dia aman. Islam tidak pernah menjajah. Makanya Allah mengatakan, kalau mereka melanggar janjinya, membalik setelah mereka cairkan janji. Dan apa kata Allah, mereka berusaha untuk menikam agamamu. Fakul perangi, kata Allah, siapa tokoh-tokohnya orang, tokoh-tokohnya orang kafir. Siapa saya bunuh, kata Allah, sudah cukup. Disuruh. Makanya ini ayat Rasulullah Sayyidina Ali kami yang bacakan 40 ayat tahun ke-9 Hijrah. Tahun depan Rasulullah haji, Hajjatul Wada. Sudah selesai. Orang kafir sudah tidak boleh lagi haji.
Dan apa? Tidak boleh tawaf dalam keadaan telanjang. Terus mereka dikasih kesempatan 4 bulan. Diusir semuanya. Mari selesai. Sudah cukup mereka dikasih kesempatan. Makanya Allah mengatakan perangono tokoh-tokohnya orang kafir. Innahum la, mereka kata orang-orang yang tidak bisa dipegang supaya atau janjinya la apa tujuannya la'allahum, yang tahu kata Allah mudah-mudahan mereka mau berhenti. Tuh, kalau mereka berhenti Islam tidak pernah ganggu. Makanya Wahsy setelah dia membunuh Hamzah, dia tahu pasti dia dibunuh. Datang kepada Rasulullah, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya masuk Islam. Iya. Membunuh paman Rasulullah, dadanya dibuka, dimakan hatinya semua itu. Siapa yang menembak Wahsy ini? Setelah selesai dia masuk Islam. Dia enak ikut mari mata ini. Dah dendam-dendam diterima oleh Rasulullah. Makanya Allah mengatakan perangun apa tujuannya? Supaya mereka berhenti. Kalau mereka berhenti kita tidak ganggu. Tidak ada agama lebih toleran dari Islam. Mereka gebor-gebor, hasil bohong semuanya. Begitu mereka kuat dibantai kita umat Islam. Kalau mereka kuat, siapa saja. Kalau orang kafir kuat dibantai kita. Tapi kalau Islam yang kuat, jaya, aman negara, aman masyarakat. Tidak ada lebih dari itu. Makanya Allah mengingatkan dalam ayat ini, la'allahum, yang tahu kata Allah, mudah-mudahan mereka mau berhenti. Kemudian pada ayat lanjutannya Allah mengingatkan kepada kita semuanya, ala tuqatiluna qauman. Kemudian Allah tanya, kenapa kata Allah kalian tidak mau memerangi? Kata Allah suatu kaum nakal yang telah melanggar janjinya sama Allah. Kenapa? Takut tak? Itu dikasih motivasi yang berani. Kita tidak pernah cari gara-gara, tapi kalau ada gara, cuti. Makanya Allah tanya, kenapa? Kata Allah, kalian tidak memerangi satu kaum yang telah melanggar janjinya kepada Allah. Faham, dan mereka berusaha untuk mengusir Rasulullah. Dan mereka sudah berusaha. Ya apa cara mengusir Rasulullah? Segala upaya mereka lakukan sampai Rasulullah hijrah ke Madinah. Bayangkan, mereka rapat di Darun Nadwa, tempat rapat mereka kongresnya itu. Dipimpin langsung sama iblis. Tidak ada yang tahu tentang iblis ini. Pada saat mereka kumpul, semua tokoh-tokoh kafir bangsa Quraisy, pada saat mereka kumpul, datang orang tua dari Najd. Makanya kata Rasul, itu tempat tanduknya syaitan dari Najd ini. Keluar iblis, tanya itu dari situ. Ditanya, siapa kamu? Pada saat mereka lagi kumpul, diketok. Orang tua dengan berpura-pura seakan-akan sopan. Ditanya, siapa kamu? Syekhun min, saya orang tua dari Najd. Saya dengar kamu akan bicarakan tentang Muhammad. Ini masalah besar. Iblis nyamar. Ini masalah besar. Barangkali saya bisa memberi saran-saran. Oh mari persilakan sama orang-orang. Darun ini iblis sih. Dia isi mimpin rapat. Apa? Dia mengatakan masalah Muhammad bukan masalah biasa. Ini masalah besar. Oleh karena itu silakan usul. Usul yang pertama. Ya apa kalau Rasulullah kita penjara? Selesai. Seperti pujangga-pujangga Nabi, ada pujangga-pujangga yang ketauhid dibunuh langsung, penjara mati. Kata mereka ada pujangga-pujangga Nabi, pujangga-pujangga yang nyerempet tauhid. Tangkap sama orang kafir, bunuh. Kata iblis, ini Muhammad bukan pujangga. Kalau kamu penjara, dia akan dikeluarkan sama Tuhannya. Kalau kamu penjara, dia dikeluarkan sama Tuhannya. Iblis itu kekuasaan Allah. Ada seorang alim besar memberi nasihat sama Harun Ar-Rasyid, dia lagi sumpah. Karena sumpah dinasihati mangkal penjara marung ini. Ditangkap itu orang alim dimasukkan penjara. Besok rajanya jalan di taman istana, itu orang jalan di kebun. Loh. Kalau ulama sing wingi iku. Siapa yang mengeluarkan kamu? Yang memasukkan. Siapa yang mengeluarkan dari penjara? Yang memasukkan ke penjara. Siapa yang memasukkan ke penjara? Yang mengeluarkan dari penjara. Duh sing ngetokno sapa? Ya sing lebokno, sing ngetokno. Tidak mengelur coy. Duh siapa yang mengeluarkan kamu? Yang memasukkan, masuk keluarnya semua dengan izin Allah. Kalau Allah tidak izin, ada izin. Tidak ada yang bergerak kecuali dengan izin Allah. Kata Raja Rasyid, ini orang tangkapan ikatan, cari no himar liar biar tendangi sampai mati.
Cari himar liar biar tendangi orang yang sampai mati. Diikat itu orang alim, dicarikan himar liar, dodok kelihatan orang alim, dodok himarnya. Dakwani delok dakwani sungkan. Ku ape nendang. Kurang ajar ku alat, sikile pengkor iki mari. Dakwani himar ngerti. Menungso sing ndak ngerti adab. Himar semua binatang tahu. Siapa orang alim tahu. Pada suatu hari ada seorang alim besar, pada saat dia jalan sampai masuk hutan, tahu-tahu berpapasan dengan binatang buas. Subhanallah. Itu orang alim sama sekali tidak ada perasaan takut. Tahu-tahu binatang buas itu tanya, ya apa keadaan Muhammad Ibnu Arabi? Kaget dia. Yang disebut Ibnu Arabi. Yang nyusun wirid Hizbul Wiqayah liman aradal wilayah. Wali besar ini. Kata orang alim itu, orang-orang menuduh dia zindik. Orang-orang menuduh dia zindik. Binatang itu meninggalkan bodoh manusia. Tidak tahu siapa orang-orang yang cinta. Binatang tahu siapa wali Allah. Manusia tidak tahu. Kadang-kadang menghina, meremehkan. Binatang, semua binatang kenal sama mereka. Tawani. Diikat itu orang alim. Itu binatang dodok. Tidak berani nendang. Raja Rasid lihat. Sadar dia. Umumkan. Ini orang keliaran keliling kota. Raja Rasid akan menghina orang yang dimuliakan oleh Allah. Dia. Siapa saja yang dimuliakan oleh Allah. Dia akan mulia. Tu'til mulka mantasya. Orang yang dimuliakan oleh Allah. Tidak ada orang yang bisa menghina. Sebaliknya kalau merjatuhkan oleh Allah. Hancur lebur. Wa tanzi'ul mulk. Dan dia Allah bisa mencabut. Sampai dikehendaki sama Allah. Sombong. Apa sih? Singkong sombong nopo. Makanya Allah mengingatkan dalam ayat ini. Kata iblis, ini Muhammad bukan orang biasa. Kalau kamu penjara, dia akan dikeluarkan sama Tuhannya. Bukan usul ini. Heran orang-orang. Kok pintar orang ini? Ya sudah, usul yang kedua. Apa? Kata mereka, lebih baik Muhammad kita buang saja ke negara lain. Selesai. Kita buang ke negara lain, beres. Kata iblis, kamu udah lihat Muhammad. Itu kalau bicara, semua orang mendengarkan ucapannya. Siapa saja yang mendengarkan bacaan Rasulullah, katut. Kalau kamu buang, dia akan nyusun kekuatan. Dan balik, kamu orang Mekah akan dibunuh semuanya. Bingung loh. Kok sampai ikut? Pemikiran, iblis siapa kok? Tiap ada orang usul dibantah iblis. Baru usul terakhir dari Abu Jahal, pada iblis ini. Kata Abu Jahal, kamu tidak ada yang sampai sana. Otakmu tidak ada yang sampai. Kenapa? Di kota Mekah ini ada 40 suku. Lebih baik kita minta tiap suku melukai satu pemuda yang kuat, yang hebat, yang tangkas. Kita kasih pedang. Supaya membunuh Rasulullah serentak. Kalau satu suku, perang nanti sama Bani Hashim, sukunya Rasulullah. Tapi kalau semua, kita urunan, kita bayar. Berapa dendanya Muhammad? Mari. Kata iblis, ini baru pendapat. Begitu Rasulullah, mereka rapat, malaikat Jibril datang beritahu kepada Rasulullah, ya Muhammad, orang-orang kafir rapat di Darun Nadwah membicarakan kamu. Sekarang kamu diizinkan hijrah. Rasulullah memberitahu kepada Abu Bakar, saya dapat izin hijrah. Sudah saya siapkan ya Rasulullah kendaraannya. Ya sudah. Pada saat semua orang 40 pemuda sudah siap di rumah Rasulullah. Rasulullah dan Sayyidina Ali gantenono. Ini ganteni mati. Gantenono saya tempat tidur. Ya apa kon? Ganteni mati. Duduk ganteni selamatan. Aku udah setok gantenono ya. Duduk ganteni bancaan, ganteni nyamut iki. Pas kebablas jeres. Iya ya Rasulullah, kata saya akan menggantikan. Begitu mereka sudah kumpul, baru Allah keluar, ya Muhammad, 40 pemuda siap dengan pedangnya. Rasulullah keluar tenang baca Yasin satu persatu. Sampai pada ayat wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum. Satu tidak ada yang bisa lihat. Sempat 40 pun semua matanya melotot. Kalau Allah warah dak ketok. Rasulullah keluar ambil tanah spirit kepadanya. Satu ada yang kelihatan. Setelah lama seperti ada orang seperti dilihat masih ada. Datang Sayyidina Ali.
Begitu didobrak, dibuka selimut, kata mereka Sayyidina Ali, kita tidak mendapat tugas untuk membunuh Sayyidina Ali. Umumkan. Siapa yang bisa menangkap Rasul hidup atau mati, dikasih 100 onta, rebutan orang. Makanya Allah mengatakan, kenapa kamu tidak memerangi orang kafir? Padahal mereka sampai berusaha untuk mengusir Rasulullah. Wahum badau, dan mereka kata sudah memulai awal pada pertama kali. Apa kamu takut kepada mereka? Atakhshaw, ditanya semua, apa kamu takut? Wallahu, dan dia lebih layak untuk kamu takuti. In kuntum mukmin, kata Allah, kalau kamu betul-betul beriman sama Allah. Khalid ibn Walid, di badannya ada 70 yang kena tombak, kena pedang, detail badannya, mati tempat tidur. Dia mengatakan pada saat meninggal dunia, lihatan, saya kepingin mati di medan peperangan. Di badan saya ada 70 lebih. Yang tombak, yang pedang, yang panah, segala macam. Mati tempat tidur. Supaya tahu, tidak ada orang mati kecuali dengan izin Allah. Tapi bukan karena kalau sudah mati. Kata Khalid, lihatin, wahai orang-orang yang penakut, saya kepingin mati di medan peperangan, tetap dapat pahala mati syahid. Cuman tunjukkan loh, yang panglima perang di depan, selalu di depan, sampai pada saat mendudukan kerajaan Persia, Kisra bin Hurmuz, setelah tunduk, ratunya Persia pegang seloreng tula, racun. Ditanya sama, apa itu? Kata ratunya, ini racun Persia. Orang kena sedikit mati. Orang kena sedikit mati. Racun paling hebat, racun Persia. Kata Khalid, mana racunnya? Mana racunnya? Mati. Mati opo? Ngombe sino mati. Si wadur mati. Itu ratu heran. Kenapa? Mana? Katanya mati. Mana racunnya? Dipegang, Khalid bin Utsman baca bismillah. Alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Jumbi klek. Itu terati melongo. Racun jumbi. Diinteni sak jam. Kok tambah sehat, kok tambah lemu ya. Tidak ada orang mati karena ini. Mati kalau Allah mengatakan mati. Itu Ratu Persia tanya, apa? Semua orang Islam seperti kamu? Enggak, yang beriman seperti ini. Islam belum tentu. Tapi kalau yang percaya sama Allah, tidak ada yang bisa membunuh kecuali dengan izin Allah. Lu nek kok ngene kabeh, sopo sing racun jombe menter kok? Apa meneh perang, tambah menangan iki. Makanya kita ditanya Allah, atakhshaw, apa kamu takut sama orang kafir? Fallahu, dan dia Allah lebih layak untuk kalian takuti. In kuntum, kalau kamu beriman kepada Allah, qadir, Allah mengatakan perangi mereka. Apa kata Allah? Pasti kata Allah akan bisa mereka biaidikum dengan tanganmu. Allah tidak tanya berapa jumlahnya, enggak. Yang penting kamu berjuang, mesti dikasih kemenangan. Asal orang sama berjuang, Allah mengatakan perangono orang kafir. Allah akan menghina mereka. Allah akan membinasakan mereka lewat tanganmu. Caranya Allah sendiri. Berapa Rasulullah di waktu perang Badar? Berapa pasukan Islam menghadapi sampai Persia? Habis semuanya. Makanya ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sampai satu tempat, perbekalan habis semuanya. Mereka mengatakan, ya Sa'ad, kita butuh air. Kita mau berjuang, ini mau ke Persia. Di tengah jalan, habis perbekalan. Dan apa? Sama sekali tidak ada air. Pasukan segini banyaknya. Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri minta sama Allah, ya Allah tunjukkan kekuasaanmu. Di depan itu laut besar. Yang tadinya padang pasir berubah jadi sungai. Langsung sahabat semua yang mandi wudhu segala macam sampai selesai. Sudah selesai kering jadi padang pasir mana? Tuh, mana sungai tadi? Kalau Allah menjadikan sungai-sungai, mau jadikan padang pasir. Sudah, pada saat akan menyeberang, mereka sengaja sembunyi di balik sungai. Orang-orang Persia tak berani sama apa? Pada saat sampai di sana, mereka kata, ya apa wahai Sa'ad? Kata Sa'ad, kita istirahat dulu. Malam ini kita istirahat dulu. Ini harus nyebrang sungai. Ya apa caranya? Kita pasukan berkuda. Subhanallah, dalam riwayat malam
Sa'ad bin Abi Waqqas dalam tidurnya dia mimpi disuruh sama Allah, sudah jalan. Kuda-kudamu lewat laut. Setelah sholat subuh selesai semua dia mengatakan, hari ini kita akan nyebrang. Ya baca, sudah nyebrang. Saya sudah tunjukkan dalam mimpinya. Kuda ini nyebrang laut. Kenapa? Darat ini. Malam kata Sa'ad, saya sudah diperingatkan sama Allah. Disuruh sama Allah, sudah jalan. Ada apa ribut sungai itu? Pagi setelah sholat subuh, dia mengatakan, hari ini semua kita akan nyebrangin. Dia mengucapkan bismillah. Imshi alal ma. Jalan di atas. Semua pasukan jalan. Itu orang kafir lihat. Ya apa orang jalan di atas sungai ini? Terus kayak daratan. Orang seperti ini mau dikalahkan. Tidak bisa. Makanya kata Allah, perangono. Kita harus jodi. Yu'adzibhumullah. Pasti kata Allah, Allah akan membinasakan mereka. Biaidikum kata Allah. Kemudian apa yang kedua? Dan Allah akan menghina mereka. Wahsyun dihina oleh Allah. Mereka. Lewat tanganmu. Asal umat Islam mau bersatu. Jangan khawatir. Tapi kalau umat Islamnya tukaran sendiri. Gak mari-mari. Makanya Umar bin Khattab mengingatkan, menangmu bukan banyaknya senjata, bukan. Tidak pernah Islam lebih banyak senjata. Menangmu karena takwa sama Allah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kemenangan. Allah akan menghina mereka. Kemudian apa yang ketiga? Wa yansurkum, dan Allah akan membantu kalian semua. Jangan khawatir. Itu janji Allah, dijejer kata Allah. Kalau umat Islam mau berjuang, yang pertama, yu'adzib, Allah akan menyiksa mereka lewat tanganmu. Kemudian yang kedua apa? Dan dia akan menghina orang-orang kafir. Kemudian yang ketiga, Allah akan membantu kepadamu. Kemudian yang keempat, wa yashfi, dan apa? Allah akan membersihkan hati kita. Suduro, hati orang-orang apa? Yang takut dibersihin, bilang Allah kafir. Wa yashfi, suduro, Allah akan membersihkan, menyembuhkan apa? Penyakit ini. Syirik, dibersihkan, sifat dibersihkan semua, ditobati, sembuhkan semua Allah. Wa yudrib, dan apa kata Allah? Allah akan melakukan itu apa saja kejengkelan ada dalam hati kita, dibuang sama Allah. Semua penyakit-penyakit hati yang bahaya, kata Allah, kalau kamu berjuang, apa yang kita bisa perjuangkan sekarang? Menyebarkan dakwah, saya somu. Ayat ini pasti akan berjalan. Siapa saja yang mau berjalan di jalan Allah? Apa kata Allah? Yang pertama kata Allah, Allah akan membantu nolong kamu. Terus hati jadikan senang, lapar, syifa, dibersihin hatimu. Lain, makanya para wali-wali, para sunan, bayangkan mereka berjuang di tanah seperti ini budan. Ya apa caranya? Menang tetap. Terus jaya Islam sampai sekarang. Allah mengingatkan ayat wa yatubullahu, dan apa? Dan dia Allah menatubah siapa saja yang dikehendaki sama Allah. Jadi Allah memberikan motivasi sama kita apa yang kita bisa lakukan sekarang untuk menyebarkan dakwah. Saya isomu ngajari arek cilik-cilik ngaji. Jangan cerita ngajar tafsir, enggak, sing gampang wae. Bayangkan Rasulullah kirim sahabat pergi dari Medina, yang Yaman, yang apa dampaknya? Apa targetnya? Kata Rasulullah kepada saya, kalau ada satu orang saja, la an yahdiyallahu bih, kalau ada satu orang, bukan banyak gini muridnya, si jiwai. Kamu ngasih orang sarung, tahu sampai dia mau sholat, itu lebih baik daripada kamu dapat ternak banyak. Satu orang konsumsi malah pengajian yuk, sampai dia mau sholat, berapa keuntunganmu? Dari sahabat, aku nama Medina wai, paling 1000. Enggak, kamu ngajar anak alif-ba, ABCD, jauh lebih besar. Kata Abdul bin Abbas, kalau ada seorang guru mengajarkan kepada muridnya baca Bismillahirrahmanirrahim, apa yang pertama? Dijamin gurunya bebas dari api neraka. Terus anaknya bebas dari api neraka. Yang kedua, orang tua dari anak ini. 3, gurunya, anaknya, bapaknya, anaknya, orang tuanya dibiasakan bebas dari api neraka. Bismillah tok. Supaya kita motivasi ada. Makanya kata Allah, wa yatub, dan Allah memberi taubat. Siapa saja yang dikehendaki, wallahu alim, apa kata Allah, dan dia Allah itu Maha mengetahui. Hakim kata Allah, dan Allah itu Maha bijaksana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna min ma nasina wa 'allimna min ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Senin di sini diliburkan, nisfu Sa'ban.
Jadi Senin sini libur. 16 ya.